haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita mau berbicara tentang firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes mengawali Injilnya dengan membuat satu pernyataan yang dahsyat dan luar biasa yang merupakan dasar iman bagi setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes katakan bahwa Yesus itu sama dengan firman itu, atau firman Allah, atau logos dalam bahasa Yunani, dengan menggunakan istilah ini bagi Kristus. Yohanes sedang memperkenalkan Kristus sebagai sabda Allah secara pribadi dan menegaskan bahwa pada zaman akhir ini, zaman kita ini nanti segera akan berakhir, Allah telah berbicara kepada manusia melalui Kristus anaknya. Ibrani 1 ayat 1-3. Yohanes memberikan kepada kita 3 ciri Yesus Kristus selaku firman itu atau firman Allah. Yang pertama, hubungan firman dengan Allah Bapa di surga. Kristus tidak diciptakan, ingat itu, dia tidak diciptakan. Ya, dia sudah ada sejak semula bersama-sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Kolose 1 ayat 15. Dia sudah ada sejak kekekalan dalam persekutuan abadi dengan Bapa, karena dia bersifat dan berhakikat sama dengan Bapa. Kolose 2 ayat 9, Markus 1 ayat 11. Yang kedua, tadi hubungan firman dengan Allah Bapa. Sekarang hubungan firman dengan dunia ini. Melalui Kristus, nah itu dia. Allah Bapa menciptakan dan sekarang menopang dunia ini. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 2. Jadi dunia ini ditopang oleh Kristus. Seandainya Allah Bapa melepas bumi ini dari orbitnya, maka akan terjadi kehancuran yang luar biasa hebat. Allah tidak membutuhkan bom atom atau senjata nuklir yang canggih, yang hebat untuk menghancurkan dunia ini. Tetapi Allah Bapa berdaulat untuk mengawali dan menyelesaikan dunia ini, Dia melepas saja dari orbit ini selesai. Maka bumi ini akan hancur dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan itu berdaulat, berkuasa, Dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Dan yang ketiga, hubungan firman dengan umat manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Di dalam Yesus Allah menjadi manusia, yaitu memiliki sifat manusia tetapi tidak berdosa atau tanpa dosa. Inilah pernyataan dasar dari penjelmaan Kristus meninggalkan surga serta memasuki keadaan manusia yang berdosa lewat kelahiran alami. Natal yang kita rayakan setiap bulan Desember ternyata tidak harus bulan Desember. Setiap saat orang membuka hati percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya itulah Natal bagi kehidupan dia. Dia melahirkan kita menjadi baru dari hidup yang berdosa. Manusia semua sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan Dia akan menyucikan segala dosamu dan menjadikan engkau ciptaan yang baru. Demikianlah berita Natal yang sesungguhnya. Bukan hanya pada bulan Desember, tetapi setiap waktu sebelum kedatangannya kembali sebagai hakim yang kedua kali. Matius 1 ayat 23, Matius 24 ayat 37-44. Amin. Haleluya. Ada sebuah lagu yang indah sekali, ditulis oleh seorang pendeta Kakia Ferry, yang kami kenal baik. Hidup kita ini bagai kapal
di tengah samudera, dihempaskan oleh badai yang besar. Kemanakah ku letakkan arah haluan agar ku tiba di pelabuhan damai. Sayup-sayup ku mendengar Tuhan Yesus berkata, janganlah takut, aku besertamu. Kalau Tuhan tak berfirman dan kalau Tuhan tak bertindak, apalah jadinya hidup ini. Tapi Tuhan terus berfirman, lalu Tuhan terus bertindak, badai pun diteduhkannya. Hanya satu harapanku dan satu doaku, biarlah firman-Mu menuntun hidupku. Oh, hanya satu harapanku dan satu doaku, biarlah firman-Mu menuntun hidupku. Amin. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Tetap baca Alkitab dengan rajin dan lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Walaupun mungkin kita tidak mengerti, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Tuhan memberkati.